والقلم سمت الدحاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وسفير الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والأعجام نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستاغون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin, para keturunan Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "An-nujumu amanan li ahli as-sama wa ahli amanan li ahli al-ardh." Bintang di langit bikin aman bagi penduduk langit. Bintang membuat aman bagi penduduk langit. Keluargaku yang membuat aman bagi penduduk bumi. Di Nabi yang katanya, bukan saya. Nah, jadi kalau ada habaib turunan Nabi, aman deh. Ada yang bawa kita ke dalam jalan benar gitu, bawa kita ke dalam jalan yang baik. Gak usah jauh-jauh, ikutin aja ahli bait Rasulullah sallallahu. Gak usah jauh-jauh. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Mathalu ahli baiti kamathali safinatin man raqibaha najah wa man khalafahu hadaya." Keluarga seperti kapalnya Nabi Allah. Siapa yang naik ke dalam kapal tersebut selamat dia. Siapa yang bertentangan yang mau naik ke dalam kapal halak dia. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaruh keluarganya rahmah buat umat Rasulullah, turunan yang rahmat, syariat yang rahmat. Nabi Muhammad sendiri rahmat. Segala yang berkaitan dengan Nabi Muhammad rahmat. Wa ma arsalnaka illa semuanya rahmat. Sebagai Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada oleh Allah taala diberikan kepada hamba-Nya. Ini ngomong-ngomong belum kita buka masalah ini, baru pendahuluan para habaib keturunan ini. Alhamdulillah, syukur kita ada turunan yang mulia. Mudah-mudahan semua keluarga Nabi membawa ke dalam kebaikan semua. Amin, amin. Keluarganya Rasulullah dalam kebagusan semua. Amin, amin. Karena Nabi berdoa tak kalah seperti Fatimah Zahra kawin dengan Sayyidina Ali. Rasulullah mengatakan, "Ya Allahumma akhrij minkuma katsirul baik." Ya Allah, keluarin dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Zahra katsir, yang banyak, thayyib, yang bagus, yang baik-baik. Percaya sama hadis Nabi, percaya sama Quran. Allah Ta'ala bersabda dalam hadis, "Innama yuridu Allah Ta'ala menaruh ahli bait Nabi Muhammad dalam ayat. Allah Ta'ala sebutin bahwasanya ahli bait Rasulullah itu disucikan oleh Allah Ta'ala. Suci dan dibersihkan dari ridha, kotoran-kotoran. Gak usah jauh, mau selamat ikutin Nabi Muhammad dan ahli bait sahabatnya. Lihat, buka itu sejarah dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Ahli bait Rasulullah, ini dunia bukan muradnya dia, bukan kehendaknya dia, bukan keinginan sahabat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan wal Husain tidak hidup dengan kemewahan, tetapi memperjuangkan ini umat, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keluar dari ahli bait Rasulullah rusak. Lihat sunnah-sunnah Nabi yang enggak teman sama ahli bait, sunnah Nabi tidak dibuangin. Hadis sahih, hadis palsu jangan dipakai. Tahlilan itu adat istiadat bukan syariat. Maulid bukan datang dari Islam, enggak ada Islam maulid. Kan enak tuh ngomongin. Siapa yang membawa? Bukan dari ahli bait Rasulullah. Satu orang intelektual S3 Pak, bukan S1. Taruh dia S bonbon. Dia ngarang buku pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Orang yang mengarang bahasa Arab, kita pakai bahasa Arab, orang bodoh. Orang yang pakai bahasa Indonesia, orang pintar, doktor lagi. Bahasa Indonesia karangan kita nih. Doktor, S3. Ulama-ulama kita nggak ada S-nya. Yang 50 tahun di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Khalid bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Syekh At-Turmusi, Al-Faswani, Al-Qudsi, As-Samarani, Al-Faddani, sini. Al-Faddani, gak ada S3, bodoh. Dia, Pak. Ulama-ulama kita gak ada X-nya, jadi bodoh kata dia. Tapi kita pakai bahasa Arab semua. Jago bikin saya, balagahnya, ma'aninya, bayannya, semuanya jago. Jadi itu bisa, aku pintar. Yang gak ada X-nya dibilang bodoh. Nggak, kita pakai bahasa Indonesia. Lah, anak santri kita juga bisa sekarang kita pakai bahasa Indonesia. Doktor yakinan bahwa hadis rawiyatul mubin, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, rawiyah kadza, ini hadis dhaif, diselipin. Hadisnya hadis maudhu. Lihat ini orang perawinya maudhu. Lihat di kitab ini bahwa ini hadis. Pintar kan? Hadis maudhu, hadis syiddatul dhaif. Sangat-sangat lemah. Kalau orang yang mencari keridhaan Allah, mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan. Ini orang yang dapat hidayah dari Tuhan. Tapi orang yang tidak dapat hidayah, dia orang dijauhin dari Allah Taala, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, قال العلماء والفقهاء والمحدثين واعمل به hafalin itu hadis sahih likai supaya menjadi orang ahli sunnah, mengikuti Nabi, mengamalkan hadis syiddatul mutaba'ah dengan Rasulullah, sangat-sangat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam bihi walau marra, walaupun seumur hidup sekali diperintah sama ulama wal fuqaha wal muhaddisin, yang kita baca. Kenapa bang? Syekh Imam Nawawi diamalin, orang mengamalin hadis walaupun satu hadis sahih dipegang. Kenapa? Karena tidak ada perkataan ulama wal muhaddisin wal fuqaha. Mereka mengatakan hadis sahih bukan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Muhammad hanya perawinya saja yang
menjadi lemah, jadi dhaif. Perawi. Memang di dalam usul hadis ada hadis maqbul, ghair maqbul. Itu di atas. Kemudian datang ulama mentalaah, kemudian memberikan rincian lagi. Ada maqbul, ghair maqbul, dibagi lagi. Hadis sahih, hasan, dhaif. Udah gitu datang lagi hadis sahih, hasan, dhaif. Dibikin lagi hadis sahih lidati, sahih li ghairi, hasan lidati, hasan li ghairi, dhaif lidati. Ya, mana? Dhaif li ghairi. Aksar dhaif banyak. Mu'an musalsal mudaris. Baiknya sahih, baiknya mengatakan an ka'an sa'idin an kharab wa mubhamun ma fihi rawin min al-mursal. Musalsal juga aksar min hadits dhaif. Musalsalul gulma ala wasfi ada mithlu ana wallahi annani fakat. Kadaka hadatsani qa'iman aw ba'dama hadatsani tabassama. Min hadits dhaif. Tapi lihat orang yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis dhaif karena turunnya kathir, banyak itu jalannya, jalan sanadnya. Imam Tirmidzi meriwayatkan Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Ibnu Salah meriwayatkan Iqra'u Yasin 'ala mautakum. Ya, Abi Dawud mengatakan dalam riwayatnya Iqra'u Yasin 'ala mautakum, karena turunnya banyak. Ini hadis satu, tapi muhaddisin banyak meriwayatkan, namanya turunnya banyak, jalan sanadnya hadis banyak. Itu memperkuat. Coba lihat akhirnya bahwasanya ya Ali, bahwa Mekah itu Ka'bah, di mana Mekah itu ada bentuknya kota begini. Si Ali tidak pernah tahu Ka'bah. Maka ada keraguan. Dia mendengarkan perkataan dan meriwayatkan itu. Tidak, masih ada keraguan. Datang lagi si fulan, yang orang kedua, ya Ali, saya melihat Ka'bah begini, mulai meyakini. Datang lagi si fulan, ya Ali, Ka'bah ada di sini. Saya hilang keraguan, tambah yakin. Begitu akhbar idza ta'adda dalam riwayat. Kalau berhilang dia punya riwayat sanadnya, maka dia memperkuat satu jumlah hadis kalau diriwayatkan banyak. Maka intafa ila hasan li ghairi. Begitu usul hadis ulama-ulama hadis ini. Ini dari Bahrul tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Hadis dhaif, Iqra'u Yasin dhaif, diselipkan satu hadis yang diriwayatkan oleh rijal, yang mana maudhu menjadi munkar atau kadzib, sehingga ini hadis palsu dibuang ke tong sampah semua. Syurga. Mana itu akal? Coba Bapak lihat, kalau pisang satu sisir, kira-kira ada satu busuk, ada satu yang busuk, kira-kira pisang satu sisir mau dimasukin ke dalam tong sampah itu, apa dipotek itu yang busuk? Saya mau tanya sekali lagi, pisang satu sisir, satu yang busuk, kira-kira mau dibuang semua ke tong sampah, apa dipotek yang jelek, yang rusak dibuang tong sampah, yang lainnya dimanfaatkan? Saya mau tanya, jawab. Itu yang benar pakai akal. Nanti si Bahlul gak dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ini hadis palsu. Yasinan cekrek. Jangan dibaca di Yasinan. Itu ada, bukan syariat. Lu doang yang belajar. Yang lainnya Bahlul. Yang tidak dapat dari ahli bait Nabi Muhammad SAW, tak ada hidayah. Coba ikutin ahli bait Nabi, mendekatkan kepada Nabi Muhammad, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, itu adalah hadis Abdurrahman bin Muhammad Maulid Dawilah. Dia ikut tarbiyah Nabi sedikit demi sedikit, katanya Imam Haddad dalam pembahasannya, gadaman ala gadamin bijidin auza
ثلاثة لا رواية أربع ختمات في الصباح وأربع ختمات في المساء. 4 kali khatam qiraatul Qur'annya, 4 kali khatam pagi hari sore, 4 kali khatam. Dia sehari berapa kali khatam? Melebihi daripada saja Abi Alawi ahli bait Rasulullah. Ini qiraatul Qur'an tiap hari 8 kali khatam. Belum tasbihnya 15.000, tahmidnya 15.000, la ilaha illallah, takbirnya 15.000, la ilaha illallah, istighfarnya, salawatnya. Sembahyang. Sunnahnya didirikan, witirnya, tahajudnya, doa sama Allah, tadarruan. Ini doa. Tangan ini akan kalah begini. Orang baca doa amin kagak. Kenapa? Enggak ngambil dari ahli bait Rasulullah, enggak ngambil daripada sahabat yang benar. Islam itu amal. Baru tahu bagaimana bagusnya Islam. Mau tahu Nabi Muhammad, lihat ahli bait Rasulullah bagaimana mujahadah sama ini agama, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawir As-Saggar, dia punya kebun itu luar biasa panennya. Tetapi dia tidak pernah makan. Semuanya disedekahkan sama orang. Katanya di dalam dia punya pepatah mundu amlikuhu, mulai saya punya cukup ke pohon korme. 1 biji korme belum pernah masuk ke mulutnya. Semua disedekahkan. Muamalahnya luar biasa. Dapat hidayah dari Allah. Bukan menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Yang penting 5 waktu tepat waktu. Orang ngaji tutup sembahyang tepat waktu Allah daripada mencari ilmu. Syekh Imam Ibn Ruslan mengatakan al-ilmu asna sa'ir al-a'mal wa huwa dalil al-khair wal ifdal. Ilmu bagi ngaji tetap khusus. Untuk bisa benar sholatnya itu lebih mulia daripada tempat waktu. Benar enggak? Rukunnya benar enggak? Sesuai saja. Jangan kita sembahyang, tahunya udah sembahyang. Sah sama enggaknya enggak tahu. Bukan hukum yang mensalah sembahyang kita. Tetapi apa? Kejahilan, tidak mengerti agama. Nabi enggak menginginkan itu. Menurut kita benar, tapi menurut syariat benar. Kagak. Qiraatul Fatihahnya. Saya banyak melihat kalau dari masjid, Allahu Akbar, suaranya nggak kita dengar, mulutnya kadang-kadang diam, baca Fatihah. Ini kira bergerak. Fatihah itu gerak apa sih? Fatihah itu gerak apa sih? Fatihah itu zikir bergerak. Nabi bersabda, "Man lam yaqra bi Fatihatil kitab, la salata lahu." Siapa orang yang sembahyang tidak baca Fatihah? Qiraah, man lam yaqra apa? Qiraah yaqra, man lam yaqra. Siapa yang tidak membaca? Apa itu bacaan? Yusma' nafsahu, hendaklah dia dengar sendiri kupingnya. Billahi, atau ikhraj kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Keluar hurufnya, kita dengar sama dia. Ha, huruf al-halal. Ha, ain, mesti bener. Udah gitu, pas. Nah, kalau nggak ngerti, yuk. Pokok tepat waktu. Ada berapa yang nah, ini jempol kita menjeret. Begitu diinjak konten kita sudah cakep tuh. Gak ada nanti yang ngajarin itu musisi ini cakep banget. Sufu ke sufu bergitar. Masih ada orang stop gitar injak kakinya orang begitu. Dia nggak bisa lari pernah. Ayo ikhwan, kita mau menjabarkan Nabi repot, panjang, paling bisa 10 menit. Karena riwayat
Anak Aisyah radhiyallahu anha waktu ditanya bagaimana akhlaknya Siti Aisyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad akhlaknya kayak apa sih? Gitu. Bahasa kita nih. Tanya sama Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Qulubuhul Qur'an." Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran 30 juz itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad aja maulid. Di dalam Quran disebutin Nabi Muhammad maulid. Quran maulid. Orang yang anti maulid, maulid ya? Anda mau tanya, maulid gak dia? Nah, nggak sekolah apa? Dia kalau belajar syariah, sekolah enggak? Belajar gak sejarah Nabi? Mau Wahabi dia, mau Syiah dia, mau apa dia? Dia baca enggak tuh sejarah Nabi baca? Di sekolahannya dia baca. Nah, maulid namanya. Apa maulid? Setengah. تفضل تقرأ كلام تفضل maulid ya? Dia juga maulid, tidak asik kalau dirinya maulid. Quran maulid, Siti Aisyah Allah. Hulukuhul Quran, Quran itu Nabi Muhammad. Maulid. Mau tahu Nabi Muhammad 30 juz. Hulukuhul Quran. Dia baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid juga. Ada enggak hadis maulid? Saya mau tanya, dasar maulid boy, ada enggak? Datang anak muda. Maaf, maulid itu bukan datang daripada Islam. Nah, ini si jahil lagi datang lagi ngaji, enggak apa gagap, pengen benar tapi enggak tahu cara benernya gimana. Maaf, bukan kita katain orang. Ngajilah dulu, jangan dicek kalau nggak tahu. Ente tahu maulid itu sunnah, saya bilang. Maulid itu apa? Hukumnya apa? Sunnah. Yang nggak punya dalil bilang aja mubah. Ya kan? Kalau nggak punya dalil bilang aku maulid mubah. Boleh-boleh aja. Haram kagak, wajibin kagak. Udah tidak ada jumpa lo ngomongin maulid boleh nggak maulid boleh. Tapi kalau saya pribadi, maulid itu sunnah. Hadisnya sahih. Siapa yang katanya ada jalannya? Semua bapak-bapak kita ini dari zaman dulu ngerjain agama semua berdalil. Tenaganya nggak sedikit. Guru-guru kita di Mekah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun semua hidup ngaji. Maaf nih di Jakarta ini ulama Betawi ini di mana Mekah ada namanya Rupa Jawa. Banyak ulama-ulama Betawi yang ngaji di Mekah puluhan tahun kadang-kadang gak pulang, meninggal di Solo. Gak sedikit, 3 tahun, 2 tahun udah Allamah Al-Jabir Fahana. Gak kejadian, gak main-main. Punya dalil. Semua perbuatan yang dibuat oleh ulama-ulama besar ada adillah. Mana dalil maulid? Saya bilang sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai kuat gak itu perawi Muslim? Bukhari kuat. Muslim Kuat. udah dua ini panduan ala syurutul Bukhari, ala syurutul Muslim. Berarti kalau perawi yang lain ala syurutul Bukhari, ala syurutul Muslim lebih kuat. Ada di jalannya Bukhari, ada orangnya Bukhari yang di dalam dia meriwayatkan hadis salah satu masuk di situ yang dipakai Bukhari. Berarti ala syurutul Bukhari. Ada salah satu, ada rijal yang dipakai oleh Imam Muslim, rijal perawi-perawinya ada di sanadnya orang lain Bahri, berarti itu atas hadis ala syurutul Muslim. Ini rawinya Imam Muslim. Hadisnya sahih, ditukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantan. Nabi bersabda tentang berpuasa hari Senin. Nabi kata apa? Li'anni wulidtu fihi. Apa? Li'anni wulidtu fihi. Jelas lafaznya wulidtu
berpuasa, ada macam-macam modelnya. Lah kita kumpul mendengarkan supaya kita kenal Nabi kita sendiri. Kemudian makannya tahu, kita punya tahu, mesti kita suguhin air minum makanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Karena saya syekh Bakar bin Salim yadhkurullah lidani enggak putus. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala berapa? 50 sana, enggak putus lidani. Sehingga dikatakan dalam manaqib riwayat ini apa? Yusalli subuh wudu'il isya. Sembahyang subuh dengan wudhu isya. Enggak batal wudhunya. Sembahyang subuh dengan wudhu isya. Wudhu isya dipakai untuk sembahyang subuh. Maknanya enggak batal gitu. 50 tahun lidahnya zikir Allah Ta'ala. Duduknya ka'annama fi hadratil ilah, seolah-olah di hadapan Tuhan. Tahiyat akhir duduknya, takut kakinya. Ya Allah, takut sama Tuhan. Punya duit ini dibagiin. Sampai dia punya dapur ada berapa biji? 3 atau 4 biji. Tiap hari buat orang yang datang mesti makan. Ada yang minum makan, yang buku baik makan, yang tetap makan semua. Buat keluarganya makan. Berapa itu? 4 dapur. Semua satu kota dikasih makan oleh Syekh Bakar bin Salim. Dia ini sendiri makannya